Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Si Permawati, biasa dipanggil dengan Bu AC. Saya dosen tetap di Akademi Komunitas Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta. Saya diberi wewenang untuk mengajar sebagai dosen utama manajemen supervisi. Mata kuliah ini menggambarkan supervisi merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh manajemen level pertama menggunakan pendekatan cara melakukannya atau how to do it approach yang menyajikan teknik-teknik bagaimana cara melakukan pengendalian. Kompetensi ini sangat penting diberikan untuk level kompetensi 4 yang nantinya akan menjadi calon ketua regu atau supervisor. Sebelum melaksanakan perkuliahan, saya membuat RPS, satuan acara perkuliahan, handout, rubrik penilaian untuk menjamin penilaian dilakukan secara objektif. Adapun capaian pembelajaran program studi yang diharapkan adalah 1. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan cara dan bahasa yang sesuai dengan etika dalam lingkungan kerjanya. 2. Mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberikan tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain yang setara. 3. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang seluruhnya merupakan hasil kerja sendiri tanpa pengawasan. 4. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim serta dilaksanakan dan bertanggung jawab secara mandiri atas hasilnya. 5. Mampu menyusun laporan tertulis dan lingkup terbatas. 6. Mampu mendokumentasikan, menyiapkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan mengelola suatu industri dilihat dari supervisi atau pengawasan. Adapun materi perkuliahan mencakup pertama pengertian manajemen supervisi, meliputi pengertian supervisi, level manajemen pada industri, tugas manajemen lini pertama, implementasi manajemen supervisi, kegiatan manajemen supervisi, peranan supervisi, pendekatan supervisi, tugas dan tanggung jawab supervisi, serta pendampingan supervisi dalam kegiatan perusahaan, diantaranya teknik pengawasan dalam supervisi, serta pengendalian dalam supervisi. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah metode interaktif, di mana mahasiswa aktif dalam mengikuti perkuliahan. Metode yang digunakan diantaranya yaitu metode ceramah, tanya jawab, simulasi, diskusi, case study. Sistem penilaian dengan pembobotan unsur ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%, unsur tugas 20%, sedangkan unsur kehadiran mahasiswa sebesar 10%, sehingga terjadi objektivitas dalam penilaian mahasiswa. Marilah kita lihat pelaksanaan perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah, ya kabarnya baik-baik semuanya. Jangan lupa absensinya ya, karena kalau tidak absen nanti frekuensi Anda masuk nanti akan berkurang. Baiklah, sebelum mulai perkuliahan silakan salah satu memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Cukup. Vokasi industri, kreatif, inovatif, kompeten, siap kerja. Jadi kita harus semangat dalam kuliah. Kita sebagai insan akademi tentu saja harus kreatif, inovatif, kompeten, dan siap kerja. Kalau itu semuanya sudah Anda laksanakan, pasti tempat kerja akan menerima Anda semuanya. Baiklah, Ibu, hari ini tentu saja ini merupakan perkuliahan yang ketiga. Kita ingat terlebih dahulu sebelum kita memasuki materi yang baru.
sebelum perkuliahan kemarin itu kita membahas tentang apa ya? Coba siapa yang tahu? Ya, Alia. Sebelum pas kemarin itu kita bahas level manajemen. Ya, level manajemen mengenai apa saja itu? Jadi di level manajemen itu ada 3 level. Ya. Yang pertama itu manajemen puncak atau top level of management. Jadi Ya. kita dari atas CEO, dia presidir. Ya. Terus untuk yang level 2-nya manajemen tingkat menengah, terdiri atas kepala departemen, manajer cabang, sama junior eksekutif. Ya. Terus yang terakhir itu lini manajemen, jadi kayak supervisor, terus department manager, office manager, sama government, sama superintendent. Oke, jadi ada 3 level manajemen, betul nggak? Betul. Kira-kira kita nanti lulusan daripada diploma 2 berada pada level yang mana? Level yang mana? Yang ketiga, betul. Sekarang kita lihat. Ya. Jadi materi perkuliahan pada hari ini yaitu tugas manajemen lini pertama. Karena kita posisinya pada manajemen lini pertama. Sedangkan capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan, mengelola suatu industri dilihat dari supervisi atau pengawasan. Sedangkan sub kompetensinya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tugas manajemen lini pertama. Ya. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa level manajemen ini ada 3 level, yaitu manajemen lini pertama, manajemen tingkat menengah atau middle level manajemen, lalu manajemen puncak atau top level of management. Manajemen lini pertama ini yang akan kita bahas yaitu di sini ada supervisor, department manager, office manager, superintendent atau foreman. Jadi letaknya di sini. Jadi Anda nanti inilah yang akan Anda capai dengan pendidikan Anda di diploma 2. Tugas manajemen lini pertama yaitu memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Manajemen tingkat pertama bekerja menggunakan keterampilan teknikal dan kemampuan komunikasi. Jadi kemampuan teknikal ini diperlukan. Misalnya Anda mengoperasikan dinding itu bagaimana, spinning itu semacam apa, ini sangat diperlukan. Demikian juga kemampuan untuk berkomunikasi. Karena Anda selaku supervisor tentu saja akan mengkomunikasikan ya dengan para pekerjanya. Tugas leader yaitu merencanakan, mengatur, menggerakkan dan mengawasi. Walaupun posisi Anda itu di lini manajemen, tapi di situ posisi Anda sudah sebagai leader. Kegiatan manajemen tingkat pertama yaitu mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau pekerja, mengembangkan moral para karyawan, menjaga hubungan yang baik antara manajemen tingkat menengah dan para pekerja, menginformasikan keputusan yang diambil oleh manajemen kepada para karyawan atau pekerja, lalu memberikan informasi mengenai kinerja, hambatan atau kesulitan, perasaan, tuntutan ataupun hal lainnya dari para karyawan atau pekerja. Berikutnya, menyusun rencana harian, mingguan, serta bulanan. Jadi, itu kira-kira pekerjaan yang akan Anda lakukan selaku foreman, supervisor, itu semacam itu. Sedangkan keterampilan atau keahlian yang harus dimiliki oleh seorang supervisor atau lini manajemen yaitu yang pertama keahlian interpersonal, yaitu kemampuan dalam berkomunikasi, memimpin, memberikan motivasi kerja. Lalu yang berikutnya yaitu keahlian teknis, yaitu mempergunakan prosedur, teknik serta pengetahuan pada bidang khusus atau bidang yang terkait dengan Anda. Yang berikutnya yaitu keahlian konseptual, yaitu kemampuan dalam mengkoordinir dan mengintegrasikan seluruh kepentingan serta kegiatan organisasi. Ada pertanyaan? Ya.
supervisor, tentu saja kan kita selalu bekerja. Pasti semuanya kan diletakkan terlebih dahulu di bagian produksi, ya. Karena dengan adanya pengalaman di bagian produksi, Anda mampu mengoperasikan dan sebagainya. Begitu sampai Anda pada jenjang supervisor atau kepala group, bisa apabila terjadi trouble pada bidang tertentu, Anda bisa mengkomunikasikannya kepada karyawan. Demikian juga keterampilan yang harus Anda miliki. Itu tadi ada keterampilan interpersonal, ya. Lalu ada keahlian teknis dan ada keahlian konseptual, ini yang harus dimiliki. Kenapa interpersonal? Ya, Anda tentu saja harus mampu berkomunikasi, harus mampu memimpin, harus mampu memotivasi kepada karyawan. Termasuk di sini bagaimana Anda berkomunikasi dengan karyawan yang lebih tua, bagaimana Anda berkomunikasi dengan karyawan yang temperamentalnya itu sangat tinggi. Ini akan ada seninya tersendiri. Kalau misalnya kita asal-asalan saja, ya akan menimbulkan konflik di antara kita semuanya. Demikian juga untuk adanya keahlian konseptual, yaitu kemampuan dalam mengkoordinir dan mengintegrasikan seluruh kepentingan serta kegiatan organisasi. Jadi koordinir pada saat kita mau bekerja, ini kan perlu Anda informasikan kepada staf-staf tersebut pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, berapa lama, lalu spesifikasinya itu semacam apa, itu perlu diinformasikan pada para karyawan. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak, ya untuk mengetahui seberapa pemahaman Anda terhadap materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, kita akan mengadakan kuis terlebih dahulu. Ya. Ini kuisnya. Ya. Silakan kerjakan. Ya. Oke, sudah selesai? Kalau sudah selesai, coba kita lihat terlebih dahulu. Apakah betul jawaban Anda atau tidak? Yang pertama, yaitu jelaskan kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan pada manajemen tingkat pertama. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Jadi tugas manajemen utama itu memimpin dan mengawasi tenaga kerja operasional. Ya, jadi memimpin dan mengawasi tenaga kerja operasional, ya. Betul enggak? Betul, ya, bagus. Lalu yang kedua, jelaskan tugas leader. Siapa yang tahu? Ya, silakan Mas. Ya, jadi tugas seorang supervisor atau seorang leader itu berkaitan dengan fungsi manajemen, yaitu controlling. Iya, jadi supervisor itu berkaitan dengan fungsi controlling. Siapa yang benar? Oh. Ya, banyak sekali yang benar. Selanjutnya yang ketiga, jelaskan keterampilan apa saja yang harus dimiliki seorang supervisor. Ya, silakan Mbak. Yang harus dimiliki oleh seorang supervisor itu keterampilan teknis, interpersonal, sama konseptual. Ya, teknis, interpersonal, dan konseptual. Betul nggak? Betul. Yang terakhir, jelaskan kegiatan manajemen tingkat pertama. Siapa yang akan mencoba? Ya, silakan Mas. Ya, nomor 4 adalah jelaskan kegiatan manajemen tingkat pertama. Jadi di sini tadi yang seperti yang sudah Ibu jelaskan itu ada 6 kegiatan. Ya. Yang pertama itu adalah mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau pekerja. Ya. Yang kedua, mengembangkan moral para karyawan. Ya. Yang ketiga, menjaga hubungan yang baik antara manajemen tingkat menengah dan para pekerja. Ya. Yang keempat, menginformasikan keputusan yang diambil oleh manajemen kepada para karyawan atau pekerja. Ya. Yang kelima, memberi informasi mengenai kinerja, hambatan atau kesulitan, perasaan, tuntutan ataupun hal lainnya dari para karyawan atau pekerja. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah menyusun rencana harian, mingguan serta bulanan. Ya, betul. Siapa yang benar? Betul. Benar
Jadi perlu kita informasikan bahwa kesimpulan kita ini bisa kita lihat bahwa karir supervisi itu dimulai terjadi dari operator. Operator atau teknisi didukung dengan kemampuan teknis, interpersonal, konseptual, berulang untuk menjadi ketua regu atau supervisor. Jadi kalau misalnya Anda ingin menjadi seorang supervisor, itu terlebih dahulu yang harus dipersiapkan. Lalu fungsi manajemen ini pertama yaitu pengawasan, meliputi mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau pekerja. Yang kedua, mengembang moral para karyawan. Yang ketiga, menjaga hubungan yang baik antara manajemen tingkat menengah dan para pekerja. Yang keempat, menginformasikan keputusan yang diambil oleh manajemen kepada para karyawan atau pekerja. Yang kelima, memberikan informasi mengenai kinerja, hambatan atau kesulitan, perasaan, tuntutan atau hal lain daripada para karyawan. Jadi kalau ada apa-apa itu dikomunikasikan. Tugas Anda itu di tengah-tengah menjembatani antara pekerja dengan pimpinan perusahaan. Lalu yang keenam yaitu menyusun rencana harian, mingguan serta bulanan. Jelas? Ya. Kalau sudah jelas, tentu saja perlu kita berikan tugas. Jadi tugas Anda untuk dikerjakan di rumah nanti yaitu tolong buka siakat ya. Tugas pertama dikumpulkan 3 hari ke depan melalui siakat. Jadi tugas nanti tolong diupload di siakat. Ingat begitu sampai batas waktu yang telah ditentukan sistem akan tertutup. Sehingga ingat-ingat bahwa tugas Anda itu dikumpulkan sebelum batasnya itu selesai. Lalu untuk pembelajaran minggu depan, ini kita akan membahas mengenai peranan supervisi. Untuk itu di rumah silahkan Anda baca-baca terlebih dahulu. Sehingga nanti dalam perkuliahan itu ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada Ibu. Jadi diskusi kita nanti biar semakin. Baiklah, perkuliahan kita cukupkan sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.